Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang hobinya lo cuy. Suka banget ngintip-mengintip semua tetangga apartemennya, dengan peralatan yang super canggih. Jadi bisa kalian bayangin nih, semua gambar apa saja, pasti kelihatan kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja cuy simak alur ceritanya. Film dimulai, saat terlihat wanita muda berjalan kaki. Ini bernama Viva yang mana scene menceritakan, kalau wanita tersebut bergegas menuju ke sebuah toko, demi bisa membeli gaun dinas, yang disukai pasangannya. Namun takutnya jika suami tak menyukainya, dia pun akhirnya mencoba dulu gaun tersebut. Dan setelahnya ia pun pulang, menuju ke apartemen barunya. Yang mana kala itu di apartemennya kebetulan ada kekasihnya, dan pria ini bernama Thomas, yang terlihat lagi sibuk cuy. Maklumlah kedua pasangan tersebut memang baru pindahan, keduanya terlihat amat bahagia mendapatkan rumah baru itu. Lalu lanjut malamnya, pasangan itu pun terlihat mau melanjutkan kebahagiaan siang tadi yang terasa singkat itu. Akhirnya Thomas dan Viva pun ngobrol sambil minum-minum yang terlihat dari jendela tersebut. Namun pas lagi seru-serunya ngobrol, Thomas dan Viva pun terkena kilatan cahaya yang akhirnya mereka berdua pun mengalihkan pandangannya yang ternyata tetangganya apartemen seberang itu lagi mengadakan pemotretan. Dan sebelahnya lagi juga terlihat kan cuy, terlihat lagi ngapain itu orang. Kalau menurut kalian, meskipun itu adalah tontonan gratis, Thomas yang merasa nggak nyaman itu pun langsung mengajak Viva untuk menuju ke kamar. Dan setelahnya, Viva pun diam-diam ingin mengasih surprise kekasihnya itu dengan memakai gaun dinas yang dibelinya siang tadi. Namun ternyata setelah Viva pun menyiapkan semuanya, si Thomas pun malah udah tertidur pulas duluan cuy. Alhasil surprise yang mau diberikan Viva pun harus gagal saat itu juga. Lalu saat keesokan harinya, si Viva ini berangkat kerja, seperti hari biasanya, sebagai asisten dokter di sebuah klinik. Lalu terlihat sang dokter atasannya itu pun memberinya kado untuk penempatan rumah barunya cuy, yang berupa tempat minum burung. Dan setibanya di apartemen, si Viva ini langsung menggantung tempat minum burung itu di depan jendela. Dan berhubung tetangga apartemen itu yang hampir setiap hari nggak pernah menutup gordennya, kini Viva dan Thomas pun punya hobi baru, yaitu ngintipin kehidupan dan kebiasaan pribadi dari tetangganya itu cuy. Yang mana Viva pun semakin penasaran untuk melihat yang lainnya, dan Viva pun akhirnya mulai mandangin pria tetangganya itu dan mulai tertarik dengannya. Sampai suatu malam Viva itu terbangun, namun Viva yang sudah tak mengantuk itu akhirnya pergi untuk mengambil minum. Saat itu dia melihat wanita penghuni apartemen seberang itu sedang ada masalah dan pergi meninggalkan kekasihnya. Bahkan esok harinya Viva pun dengan sengaja membeli teropong itu, agar bisa melihat lebih jelas ekspresi wajah dari tetangga seberang itu. Dan saat tiba di apartemennya, Thomas dan Viva pun langsung dengan asiknya mengintip pemandangan gratis itu. Namun pas lagi asyik-asyiknya mengintip, tiba-tiba saja seorang wanita datang ke sana dan setelahnya melakukan sesi pemotretan. Ternyata wanita itu bukan penghuni biasanya, tapi rupanya pria penghuni apartemen itu, dan sang model, tidur bersama-sama. Thomas dan Viva yang melihat hal itu, seketika jadi kepingin dan akhirnya mereka juga ngelakuin hal yang sama. Namun di sini kayaknya Viva ini cuy, makin jadi terpancing kalau sedang ngeliatin tetangganya yang ganteng itu. Hari-hari berlalu mereka pun terus mengintip tetangga-tetangga seberang apartemennya itu. Viva pun bisa menyimpulkan, kalau tetangganya itu adalah lelaki over yang hobinya gonta-ganti model untuk dipakainya cuy. Lalu keesokan harinya, Viva yang saking antusiasnya itu, dia pun sampai ngomongin ke teman-temannya, kalau ada dia maksudnya, punya hobi baru ke tetangganya itu, dan tanpa sadar Viva pun bertanya ke temannya, apakah bisa ya, kita mendengar suara mereka dari jarak yang lumayan jauh? Kalau ada caranya beritahu aku. Namun dirasanya hal itu sangat tak mungkin. Tapi seketika itu, salah seorang temannya memberi saran agar menggunakan aja teknologi canggih yang semacam sinar laser, yang hanya dengan pantulan sinarnya itu, kita bisa mendengarkan percakapan yang terjadi. Namun masalahnya, Viva dan Thomas harus memasang dulu alat tersebut dan sebuah cermin di tempat itu, agar cahaya lasernya dapat memantul ke alat yang mereka siapkan. Dengan cerdik Viva dan Thomas pun memanfaatkan momen Halloween saat itu, yang mana tetangga yang dimaksud itu, kebetulan sedang mengadakan acara Halloween. Dan mengadakan pesta di apartemennya, lalu di dalam acara tersebut, mereka pun menyempatkan diri untuk memasang alat itu. Dan bergegas pulang ke apartemennya, lalu begitu sampai di rumah mereka pun segera menyiapkan semua alat-alatnya. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian, mereka pun kini bisa mendengar percakapan tetangganya itu. Dan kebetulan saja saat itu si tetangga apartemen itu pun lagi bertengkar, saat si wanitanya itu cemburu, melihat pasangannya terlalu dekat dengan wanita lainnya di saat pesta barusan. Singkat cerita, akhirnya Viva pun tahu,
kalau wanita itu bernama Julia. Pada keesokan harinya saat Viva lagi bekerja, tiba-tiba saja wanita penghuni apartemen tetangganya itu datang untuk memeriksakan matanya. Dan setelah mengobrol agak lama, sementara itu, di waktu lainnya, saat nganggur tak ada kerjaan, si Thomas itu pun menyibukkan diri untuk mengintip tetangganya itu, dan saat mengintip ia pun malah dikagetkan dengan pacar Julia itu, yang lagi bersanding dengan wanita lain. Dan setelahnya keakraban Viva dan Julia pun akhirnya terjalin. Langsung saja pada suatu hari, akhirnya mereka pun janjian untuk ketemuan di tempat spa. Dan lalu Julia pun menceritakannya tentang kehidupannya juga termasuk sosok pria yang sangat dicintainya, yang ternyata lelaki di apartemen itu pun adalah suaminya. Meskipun kini dirinya dan Julia sudah berteman, namun Viva masih saja suka mengintip tetangganya itu. Tapi ceritanya ini sudah berganti cuy, kalau dulu acara ngintipnya berdua dengan Thomas. Kalau sekarang nih Viva kalau mau ngintip, itu harus nungguin Thomas tertidur dulu cuy, dan saat itu, pas Julia tak bisa tidur, Julia pun langsung ambil teropong bintangnya untuk melakukan hobinya, dan entah kenapa saat melihat Julia, si Viva ini pun merasa kasihan cuy, kepada temannya itu, dan ingin memberitahukan kebusukan suaminya itu, kalau pas Julia tak bersamanya. Lalu Viva pun memberitahukan Julia soal perselingkuhan yang dilakukan suaminya itu, lewat media printer wifi yang ada dia punya. Julia pun bisa dengan mudahnya mengirim berita tersebut pada temannya itu, yang berisikan, awas hati-hati suamimu kemarin pas kamu nggak ada ia berselingkuh dengan wanita lain, dan sebagai bukti, kalau beritaku ini benar, tolong kamu periksa tempat sampah itu, pasti masih ada balon happy yang bekas dipakainya kemarin. Dan ternyata, saat Julia itu memeriksa tempat sampah itu, ternyata benar adanya. Dia pun menemukan balon happy, seperti yang Viva beritakan. Ketika itu tiba-tiba Thomas terbangun, dan memergoki Viva. Thomas pun langsung marah, karena kekasihnya itu masih saja ikut campur dengan rumah tangga temanya itu. Viva pun berdalih kalau ia harus ngelakuin hal ini, agar temannya itu nggak terus-terusan dibohongi oleh suaminya. Lanjut esok harinya, saat Thomas menawarkan seseruput kopi pahit untuk pacarnya itu, ia pun bermaksud untuk mengajaknya berbaikan lagi. Lalu Viva yang baper mendengar maksud dari pacarnya itu, dia pun berjanji untuk tak melakukan lagi, maksudnya mengintip tetangganya lagi. Namun belum lama ia berjanji, tiba-tiba Viva itu merasa ada yang aneh di apartemen temannya itu. Sekejap saja si Viva ini langsung mengintipnya lagi, dan setelah mengintipnya ia pun terkaget dengan apa yang dia lihat. Ternyata semalam Julia mengakhiri hidupnya, saat setelah diberitahu oleh Viva masalah suaminya itu cuy. Tentu saja Thomas yang mendengar hal itu langsung panik membabi buta. Ya karena takut juga cuy, nanti kalau ia harus dipenjara gimana? Kalau dituduh sebagai dalang dari kematian tetangganya itu ya kan? Lalu Thomas, yang tak mau kena getahnya, dalam masalah pembunuhan itu, ia pun akhirnya pergi meninggalkan kekasihnya, dan sejak ditinggal oleh Thomas, si Viva ini jadi frustasi cuy. Begitu juga dengan suaminya Julia itu sama, ya sama-sama frustasi maksudnya, yang baru saja kehilangan pasangannya. Lalu di malam itu, di saat Viva melihat suaminya Julia untuk pergi ke bar itu, ia pun menyusul pria itu ke bar. Dan Viva pun yang terus memperhatikannya, suaminya Julia itu pun akhirnya merasa, dan pria itu pun jadi sadar kalau Viva terus melihatnya. Alhasil suami Julia itu pun menghampiri Viva di mejanya, dan mereka pun mulai mengobrol. Lalu pada akhirnya, Viva itu pun mengenalnya dan ternyata pria itu pun bernama Sebastian Porto. Dan lama-kelamaan, obrolan mereka pun makin menjurus ke masalah-masalah yang bersifat pribadi. Lalu setelahnya, Sebastian itu pun mengajak istri Thomas itu pun main ke apartemennya. Dengan tujuan awalnya ingin mempotret wanita itu, dan Viva pun tak menolaknya. Dia pun malah terlihat dengan senang hati mengikuti pria itu. Karena di pikiran wanita itu, paling wah mumpung diajak duda keren nih, yang baru ditinggal oleh istrinya mati, Viva pun langsung mengikutinya. Dan mereka mengadakan sesi pemotretan secara normal. Yang awalnya sih, cuman sekedar foto-foto biasa cuy. Namun lama-kelamaan Sebastian Porto itu pun meminta lebih dari itu, maksudnya fotonya cuy. Fotonya itu loh dengan melepaskan semua yang dipakainya. Mendengar hal itu sih awalnya Viva pun agak canggung. Namun emang dari awalnya Viva sudah suka. Akhirnya sih menurut aja, yang pada akhirnya pemotretan demi pemotretan pun dilakukannya, dengan pose yang berbeda-beda. Dan setelah sesi pemotretan itu pun selesai, Viva pun lagi-lagi menuruti permintaan pria itu. Dan di sisi lainnya saat terlihat Thomas, yang baru saja pulang ke apartemennya itu, bermaksud ingin minta maaf kepada Viva karena telah meninggalkannya. Tapi Viva nggak ada di situ, ia pun langsung mengambil minuman di dalam kulkas. Namun karena rasanya yang sudah tak enak, Thomas itu pun membiarkan minumannya itu diminum oleh burung-burung liar. Dan disinilah secara langsung, tanpa sengaja si Thomas itu pun mengangkat teropong bintangnya untuk melihat sendiri tetangganya itu lagi berolahraga malam dengan seorang wanita. Kaget nih si Thomas, ia pun melihatnya lagi ternyata setelah dilihatnya dengan teliti. Kaget bukan main,
dia Thomas yang mengetahui, kalau ternyata yang diajak berolahraga itu adalah Viva pacarnya. Dan keesokannya di saat Viva pulang ke apartemen itu, ia pun sangat terkejut saat melihat Thomas dalam kondisi tergantung, dan sudah tak bergerak sedikitpun. Dan sejak kala itu, sejak meninggalnya pacarnya itu, si Viva ini terus-menerus menggalaukan diri sendiri seperti nggak punya ekspresi wajah yang lainnya. Namun di waktu kegalauannya itu, Viva pun tiba-tiba teringat kalau dulu sebelum Thomas meninggal, Sebastian pernah mengundangnya untuk datang ke acara pameran fotonya. Mengingat hal itu, Viva pun akhirnya datang ke tempat itu. Dan di sana Sebastian pun juga sempat menyapanya. Lalu di sini sebelum acara itu dimulai, Sebastian pun mengundang seseorang untuk naik ke atas panggung. Dan ternyata, sontak Viva pun terkejut, saat melihat wanita yang diundangnya itu pun, adalah Julia istrinya sendiri, yang dikiranya kemarin sudah koit cuy. Dan enggak sampai di situ aja cuy. Ternyata acara pameran itu memperlihatkan foto-fotonya mulai dari foto Viva yang dipotret enggak pakai apa-apa, sampai foto-foto kehidupannya bersama Thomas kekasihnya, dari awal pindah ke apartemen barunya, sampai berakhir dengan kejadian yang sangat menyeramkan itu. Ternyata selama ini Viva dan Thomas mengintip kehidupan mereka, dan mereka pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan sampai mendokumentasikannya, dan memamerkannya sebagai karya seni berkualitas tinggi. Melihat itu semua Viva pun lantas pergi, dan langsung mendobrak masuk ke apartemen Sebastian, dan setelah melihatnya sendiri, benar saja ternyata mereka selama ini, telah diawasi oleh tetangganya itu. Viva pun yang marah itu pun langsung memporak-porandakan semua alat canggih yang mereka punya, dan Viva pun yang sudah terlanjur malu itu pun, langsung pindah ke apartemen yang lainnya. Namun, saat Viva ingin mengambil tempat minum burung itu, tiba-tiba saja heran, kenapa banyak burung yang mati. Di bawah tempat itu, namun Viva pun cuma melihatnya, lantas beberapa hari kemudian, Julia dan Sebastian mendapatkan sebuah bingkisan berupa minuman mahal, karena dikira bingkisan mewah itu berasal dari kolega mereka, kedua suami istri itu pun minumnya, tanpa rasa curiga sedikitpun, dan pas lagi enak-enaknya minum, seketika di waktu yang sama mereka pun mendapatkan pesan lewat printer wifi-nya, dan pesan itu pun berisi tuduhan kalau Julia dan Sebastian itu telah bersekongkol untuk menghabisi seorang pria. Mereka pun langsung meneropong tempat sekitar, dan melihat Viva di atas sana. Mengerti hal itu pun tanpa basa-basi lagi, Sebastian dan Julia itu pun langsung mengejar gadis itu. Dan Viva pun bisa menghindar dari kejaran mereka hingga masuk ke klinik mata, tempatnya bekerja. Di sana Viva pun akhirnya membeberkan penelitiannya, kalau Thomas itu pun sebenarnya dihabisi oleh Julia yang menaruh racun di minuman yang diminum Thomas itu. Dan setelah meminumnya Thomas pun tak sadarkan diri, dan Julia pun terus datang, dan akhirnya menggantungnya Thomas tersebut, biar seolah-olah ini adalah kasus bundir, gitu cuy. Mendengar cerita penelitian Viva itu pun, Sebastian terlihat pusing, dan tak butuh waktu lama pria dan wanita itu pun terjatuh pingsan karena minuman yang diminumnya barusan cuy, dan setelahnya Viva pun melakukan sesuatu pada mata kedua pasangan tersebut, sampai akhirnya mereka pun gak bisa melihat cuy. Itu semua dia lakukan sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat kepadanya, dan setelah itu film pun tamat.